Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran interaktif di kelas 4 sekolah dasar dengan materi FPB dan KPK. Nah, untuk memulai pembahasan, kita harus mengklik tombol. Tombol yang harus kita klik adalah tombol start atau tombol mulai. Kita klik tombol start, maka akan muncul layar menu seperti pada layar di sini. Untuk di layar menu tersedia tombol-tombol seperti tombol KD, indikator, materi, evaluasi, dan tombol keluar atau exit. Di sini juga ada tombol untuk memperkenalkan diri. Nah, sebelum mulai pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya, dengan mengklik tombol profil berikut ini. Klik tombol profil, maka akan muncul foto saya. Untuk perkenalan, klik tombol selanjutnya untuk memperkenalkan nama. Nama saya Rima Vista Ratnasari. Nomor induk mahasiswa saya 1712926. Saya kuliah di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, itulah profil saya. Kembali ke menu sebelumnya dengan tekan tombol pref. Ini foto saya, dan untuk kembali ke tombol menu sebelumnya atau ke tombol penyediaan pembahasan, kita klik tombol home atau tombol yang ini. Kita klik tombol home, maka dia akan muncul seperti ini lagi. Untuk pembahasan kali ini adalah materi tentang FPB dan KPK di kelas 4 sekolah dasar dengan kompetensi dasar. Kita klik kompetensi dasar, maka dia akan muncul layar kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya adalah kompetensi 3.6 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk KD 4.6-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar FPB atau FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui KD, maka kita juga harus mengetahui indikatornya. Untuk mengetahui indikatornya, kita kembali lagi ke tombol home ini. Tombol home ini fungsinya adalah untuk untuk kembali ke menu awal, menu tempat pembahasan kita. Kita klik tombol ini, maka akan muncul lagi tombol berikut ini. Nah, tombol berikut ini, layar berikut ini berisi semua materi semua pembahasannya akan kita bahas tentang materi FPB dan KPK di kelas 4 sekolah dasar. Untuk indikatornya sendiri, kita klik pada tombol indikator. Nah, indikator dari materi kita dari KD tadi yaitu bisa dilihat di layar bahwa indikatornya itu 3.6.1 menguraikan FPB dua bilangan dengan beberapa cara, 3.6.2 menentukan FPB dua bilangan dengan beberapa cara, 3.6.3 menguraikan KPK dua bilangan dengan beberapa cara, 3.6.4 menentukan KPK dengan beberapa cara. Sedangkan untuk KD selanjutnya 4.6.1 memecahkan masalah yang berkaitan dengan FPB dua bilangan dengan menggunakan beberapa cara. Untuk 4.6.2-nya memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK dua bilangan dengan menggunakan beberapa cara. Nah, itu adalah indikator dari materi kita, dari materi FPB dan KPK. Selanjutnya kita klik lagi home untuk
kembali ke layar atau ke menu. Kita klik home atau layar menu atau tombol menu, maka dia akan muncul lagi layar menu ini. Selanjutnya kita sudah mengetahui KD dan indikatornya. Berikutnya kita akan masuk ke tombol materi. Tombol materi ini berisi tentang materi-materi yang mencakup dari KD dan indikator. Nah, jika kita klik materi, maka dia akan muncul layar seperti berikut ini. Nah, di layar ini kita akan menghitung FPB dan KPK. Menghitung FPB dan KPK kita bagi dua. Yang pertama itu menghitung FPB, yang kedua menghitung KPK. Nah, sekarang kita tentukan menghitung FPB dulu. Kita klik pada tombol FPB. Kita klik tombol menghitung FPB, maka akan muncul layar seperti berikut ini. Nah, menghitung FPB. Faktor yang menghitung FPB bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah faktor persekutuan, faktorisasi prima, dan tabel. Untuk faktor persekutuan, kita klik bahas untuk membahas faktor persekutuan itu sendiri. Kita klik bahas, maka dia akan muncul halaman seperti berikut ini. Faktor persekutuan bisa dilihat apa itu faktor persekutuan. Setelah kita mengetahui apa itu faktor persekutuan, maka kita lanjut ke layar berikutnya atau kita kembali ke home untuk mengetahui contoh soal dari faktor persekutuan tersebut. Kita klik dulu home, maka kita akan kembali lagi ke halaman materi menghitung FPB. Kita klik soal. Ini adalah untuk contoh soal dari menghitung FPB dengan faktor persekutuan. Contoh yang tertera ini adalah FPB dari 4, 8, dan 12. Penyelesaiannya adalah kita cari faktor dari 4, juga kita cari faktor dari 8. Faktor dari 4 maksudnya itu adalah faktor yang bisa atau yang habis dibagi 4. Dan faktor dari 8 sama seperti faktor 4, maksudnya sama-sama harus habis dibagi 8. Untuk faktor dari 4 sendiri kita peroleh adalah 1, 2, dan 4. Sedangkan faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Untuk faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi faktor persekutuannya adalah bilangan yang sama ada pada 4, 8, dan 12. Kita peroleh adalah 1, 2, dan 4. Setiap angka harus ada pada setiap FPB yang akan kita tentukan. Jadi nilai yang terbesar dari angka 4, 8, dan 12 adalah 4. Jadi FPB-nya adalah 4. Begitulah pembahasan tentang faktor persekutuan. Sekarang kita kembali ke layar untuk menghitung FPB. Kita klik tombol ini, akan kembali ke FPB. Kita klik tombol ini, maka kita masuk lagi ke tombol FPB. Menghitung FPB sudah dengan faktor persekutuan, sekarang dengan faktorisasi prima. Kita klik faktorisasi prima. Pada bagian bahasnya, maka akan keluar tampilan seperti berikut ini, di mana faktorisasi prima. Pada cara ini kita ambil bilangan faktor yang sama. Selanjutnya ambil yang terkecil dari 2 atau lebih bilangan. Untuk menentukan contoh, kita klik lagi tombol selanjutnya, akan muncul halaman seperti berikut ini. Nah, untuk contoh di sini kita ambil 4, 8, dan 12. Untuk faktorisasi dari 4 kita peroleh 2 dan 2, atau 4 ini dibagi 2 maka hasilnya 2, 2 ini dibagi 2 maka hasilnya 1. Jadi faktorisasinya adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Untuk 8 sendiri kita peroleh 8 dibagi 2 hasilnya 4, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 2 dibagi 2 hasilnya 1, maka kita peroleh 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya 2 pangkat 3.
Untuk 12 sendiri kita peroleh 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi 2 kali 2 kali 3. Hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3. Sehingga faktor dari 4, 8, dan 12 yang sama adalah 2. Dan yang terkecil adalah 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka FPB dari 4, 8, dan 12 adalah 4. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke tombol layar menghitung FPB. Kita sudah menghitung dengan dua cara. Selanjutnya dengan cara menggunakan tabel. Menghitung FPB dengan tabel, kita klik lagi bahas. Nah, menghitung FPB dengan tabel, cara tabel ini yaitu dengan membagi bilangannya sama dicari menggunakan bilangan prima. Maksudnya bilangan itu harus habis sama habis dibagi dengan bilangan tersebut. Untuk contohnya sendiri bisa kita klik lagi home, kita masuk ke soal. Bisa juga kita klik pada bagian next tombol. Contohnya itu adalah FPB dari 36 dan 54. Untuk 36 dan 54 kita ambil 36 dan 54 sama-sama bisa dibagi 2. Ya, sama-sama dibagi 2. Hasilnya 18 dan 27. 18 dan 27 sama-sama bisa dibagi 2. Tidak, yang hanya bisa dibagi 2 hanya 18, hasilnya 9. 27 kita turunkan angka utuh yaitu 27. Sekarang 9 dan 27 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3 yaitu 3 dan hasilnya 3 dan 9. 3 dan 9 sama-sama bisa dibagi berapa? Hasilnya 3, maka 1 dan 3. Sekarang kita tentukan 3 ini. 3 ini untuk menjadikan hasil akhir atau menjadikan nilainya menjadi 1, maka kita bagi 3, maka hasilnya 1. Untuk FPB-nya sendiri kita ambil yang sama-sama bisa dibagi yaitu 2, 3, dan 3. Artinya 2 kali 3 kali 3. Maka 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Hanya yang sama yang bisa dibagi, yang bisa untuk hanya angka yang sama bisa dibagi yang bisa diambil untuk FPB-nya. Sekarang kita kembali ke home. Nah, kita udah membahas pembahasan atau cara menghitung dari FPB. Sekarang kita kembali ke tombol home, ke tombol cara menghitung FPB dan KPK. Bisa dengan pref dan bisa juga dengan menu home. Kita klik home saja. Nah, sekarang kita menghitung KPK. Menghitung KPK bisa sama seperti menghitung FPB tadi. Kita klik menghitung KPK. Maka akan muncul layar atau halaman seperti berikut ini. Kita akan menghitung KPK dengan 3 cara: kelipatan persekutuan, faktorisasi prima, dan menggunakan tabel. Sama seperti sebelumnya, kita klik pada bahas untuk kelipatan persekutuan, maka akan muncul halaman seperti tersebut. Nah, kita klik selanjutnya atau kita kembali ke home untuk menentukan contoh soal. Ini adalah contoh soal dari FPB dan FPB dari 4 dan 8. Kita untuk ini bukan FPB, ini adalah KPK. Untuk KPK sendiri adalah setiap angka 4 kita kalikan 1, kali 2, kali 3, kali 4, dan seterusnya. Untuk 8 sendiri sama seperti kita kalikan dulu 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3 sehingga memperoleh hasil perkalian atau kelipatan. Maka setiap angka yang terkecil pada kelipatan 4 dan 8 itu merupakan kelipatan dari 4 dan 8. Jadi nilai yang terkecil adalah 8, hanya 8. Jadi sehingga KPK-nya adalah 8. Itulah pembahasan untuk faktor persekutuan. Kita kembali ke home. Untuk selanjutnya adalah faktorisasi prima. Faktorisasi prima sama seperti sebelumnya, kita klik pada bahas. Nah, faktorisasi prima sama juga seperti yang sebelumnya.
Untuk faktorisasi prima ini pada KPK kita juga cari FPB atau pembagiannya. Kita klik selanjutnya untuk contoh soal, bisa juga kembali ke tombol home untuk kemudian klik soal. Kita klik next layer aja. Nah, akan muncul tombol berikut ini. Contohnya adalah KPK dari 8 dan 12. KPK dari 8 dan 12. Pertama-tama kita buat pohon faktornya dulu seperti pada FPB tadi. Kita buat pohon faktornya. Pohon faktor pertama 8 bisa dibagi 2, bisa 8 dibagi 2 4 bisa dibagi 2, bisa hasilnya 2 bisa dibagi 2, hasilnya 1. Jadi faktor primanya adalah 2 pangkat 2 pangkat 2 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Untuk 12 sendiri kita peroleh hasil seperti ini, 2 kali 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Faktor 2 yang terbesar adalah faktor dari faktorisasi dari 8 dan 12 yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 sedangkan untuk faktor dari 3 sendiri 3 pangkat 1 adalah angka yang terbesar. Jadi sehingga KPK adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Kita kembali ke tombol home. Home untuk menghitung KPK. Setelah faktorisasi prima, kita masuk ke tabel. Kita masuk ke tombol pembahasan untuk membahas cara menghitung KPK dengan menggunakan tabel. Kita klik bahas, maka akan muncul halaman seperti berikut ini. Untuk masuk ke tombol contoh atau contoh soal, kita kembali ke home, juga bisa tombol next tadi, kita klik soal. Untuk soal sendiri kita diberi contoh soal seperti ini. Carilah KPK dari 16 40. Jadi ini bukan FPB ya, ini KPK karena ini ada kesalahan kesalahan tulisan, maka seperti ini. Untuk FPB dari 16 dan 40 adalah 16 dan 40 sama seperti FPB dari tadi. Kita menghitung semua semua yang bisa dibagi pada 16 dan 40. Jadi kalau bedanya FPB dan KPK, kalau kali ini kita ambil semua angka yang sama tanpa yang bisa dibagi. Jadi semua angkanya adalah 2, 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 4 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Jadi 2 pangkat 4 dikali 5 sama dengan 80. Jadi KPK-nya itu adalah 80. Ini bukan hanya yang sama yang bisa dibagi, yang bisa diambil, bukan. Ini salah dalam pengetikan. Jadi untuk KPK sendiri kita ambil semua angka tanpa terkecuali yang untuk pembagian dari 16 dan 40. Kemudian kita kembali ke tombol home. Kita sudah membahas tentang KPK. Kita kembali lagi ke tombol home. Kita sudah membahas menghitung FPB dan KPK dengan berbagai cara. Kita sudah menghitung FPB dengan berbagai cara, sudah menghitung KPK dengan berbagai cara. Sekarang kita kembali ke home. Kembali ke home untuk kembali ke menu atau pembahasan awal kita. Kita klik menu atau tombol ini. Untuk materi sudah kita bahas, KD sudah kita bahas, indikator sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke evaluasi untuk membantu pemahaman atau mengingat kembali materi dari materi FPB dan KPK kelas 4 sekolah dasar. Kita klik evaluasi. Evaluasi adalah membantu siswa untuk memahami lagi materi yang telah dipelajari. Kita klik evaluasi, maka akan muncul layar seperti ini. Pada bagian evaluasi kali ini saya membuat
evaluasinya itu dalam berbentuk kuis atau pertanyaan berbentuk game. Nah, untuk memulai gamenya kita klik play. Kita klik play, maka hasilnya akan muncul layar seperti ini. Welcome atau selamat datang di kuis kali ini. Kita klik play atau next tombol, maka akan muncul pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, berapakah FPB dari bilangan 48 dan 60? Nah, kita akan menjawab ini. Umpamanya kita akan menjawab salah. Kita tidak tahu jawabannya, kita jawab salah 8. Kita jawab 8. 8 ini bukan FPB dari 8 dan 60, maka kita klik 8, maka akan muncul halaman seperti ini. Untuk jawaban salah, untuk semua jawaban salah, dia akan muncul halaman seperti berikut. Sekarang kita akan mulai lagi gamenya. Kita klik play, kita klik next. Untuk semua jawaban salah, dia akan tetap kembali ke layar seperti tadi. Namun kita sekarang akan menjawab benar. Ini adalah jawaban yang benar, 48 dan 20. Kita klik A, maka hasil kita akan bawa ke layar seperti ini, ke halaman seperti ini. Yeay, benar, selamat, skor Ananda sudah 25. Berarti anak itu siswa telah menjawab satu soal benar bernilai 25. Selanjutnya kita klik tombol next untuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita klik tombol next, akan muncul pertanyaan yang kedua, yaitu yang kedua pertanyaannya, berapakah FPB dari bilangan 21 dan 35? Maka kalau kita jawab salah, akan kembali ke layar pertama. Kita akan mengulang pertanyaan dari awal lagi. Jadi kita jawab saja yang benar dari FPB dari 21 dan 35. Jadi jawaban yang benar adalah B, 3. Yeay, benar. Selamat, skor Ananda sudah 50. Berarti ini siswa sudah menjawab 2 soal. Kita klik selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada bagian berapakah KPK dari bilangan 10 dan 15. Untuk KPK sendiri kita sudah ketahui bahwa KPK tersebut kelipatan yang paling kecil. Jadi 10 kelipatan 1 hasilnya 20. Jadi 15 dikali 1, 15 dikali 2 baru 30. Jadi 20 bukanlah KPK. 10 kali 3 hasilnya 30. Berarti 30 dan 10 dan 15 KPK-nya berada di 30. Jadi jawabannya adalah C, 30. Yeay, benar. Selamat, skor Ananda sudah 75. Berarti anak sudah menjawab 3 soal benar. Kita klik tombol selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Berapakah KPK dari 4, 6 dan 8? KPK kita juga sudah tahu, KPK kan kelipatan yang paling kecil. Untuk 4 kali 6 sama dengan 24, 6 kali 4 sama juga 24. Berarti kita cari 8 kali berapa yang hasilnya 24. 8 kali 3 berarti KPK-nya adalah 24. B, benar. Ye, selamat, skor saat ini 100. Jangan lupa mencoba terus di rumah ya. Kata-kata seperti ini akan meningkatkan minat anak dalam belajar. Jangan pernah bosan memberi siswa pujian atau apresiasi agar siswa merasa senang dengan pelajaran tersebut. Kita kembali ke tombol home atau ke tombol menu awal. Klik, maka kita akan kembali ke menu ini. Nah, kita sudah membahas KD, indikator, materi, dan evaluasi. Sudah memahami materi ini, lalu kita klik tombol exit X seperti yang ini. Kita klik tombol exit, maka akan muncul halaman seperti ini. Halaman ini adalah halaman untuk memberikan penguatan kepada anak, seperti apakah anak sudah memahami materi
Contoh kalimatnya, pastikan Anda semua sudah memahami materi sebelum menekan tombol ya. Sudah pahamkan Anda materi hari ini? Nah, pertanyaan seperti ini akan membantu anak berpikir lagi apakah memang sudah memahami. Kalau sudah, anak akan mengklik tombol sudah, dan kalau belum, klik ulangi lagi. Seumpama anak belum memahami, anak mengklik ulangi lagi, maka akan muncul seperti ini lagi, maka anak akan memahaminya lagi materi tersebut. Nah, sekarang kita klik tombol exit lagi untuk keluar. Nah, ini anak sudah memahami, jadi kita klik sudah. Berarti anak sudah memahami. Ketika anak sudah mengklik, ketika sudah mengklik sudah, berarti tidak bisa lagi kembali ke layar awal atau layar menu untuk memahami lagi. Kita klik sudah, maka akan muncul layar berikut ini. Nah, untuk di layar ini akan diberikan kata-kata motivasi untuk anak supaya lebih giat dalam belajar. Seperti contoh ini, semoga apa yang dipelajari hari ini bisa diterapkan di rumah. Jangan pernah bosan dalam belajar. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya. Semangat anak-anak ibu, jangan lupa berdoa dan berusaha supaya sukses. Ini adalah kata-kata motivasi yang akan membantu anak dalam dalam minat dalam pelajaran tersebut, dan juga membantu anak menanamkan sikap positif dalam dirinya. Jangan lupa sekian hasil media pembelajaran interaktif dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.